ya dari dua pemain ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif. Jika Dole tidak bisa bermain di round 4 karena timnas Indonesia kita butuh striker. Kalau gak bisa mencetak gol gimana mau menang? Kalau 2 kali seri belum tentu juga akan lolos ke round 5, apalagi langsung. Lawan pertama adalah tuan rumah. Kemungkinan timnas Indonesia kita akan bermain defend and counter. Perlu predator di depan, bos. Tapi jangan sampai segala energi itu ditaruh dengan kehilangan Ole, gak dicari alternatif. Nah, artinya dalam hal ini federasi harus gerak cepat agar siapapun nanti pemain diaspora Indonesia yang baru itu sudah bisa bermain di bulan September lawan Kuwait dan juga lawan Lebanon. Ya, bagi Pak Erik bilang kita tidak boleh gegabah, ya, kita harus bisa menunggu, melihat ada hitam di atas putih semua lengkap, dan ada kesungguhan dari pemain tersebut. Ya, keyakinan dia untuk membela merah putih, itu yang paling penting, datang dari pemain itu. Selain tentunya ada dasar garis keturunan, ya kan? Jadi kalau dia cinta benar-benar dengan merah putih tanpa melihat juga ada unsur-unsur komersial di sana. Jadi ini datang dari niat yang baik, kesungguhan, sehingga itu yang dipantau oleh PSSI, oleh Pak Erik bisa melihat. Dan pemain ini yang datang bukan atas keinginan beliau, bukan atas keinginan Pak Erik, tetapi juga ini harus dari pelatih kepala. Dua striker kelas dunia siap bela timnas Indonesia. Erick Thohir kebut naturalisasi. Usai Ole Romeni cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat tantangan besar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Striker andalan Ole Romeni mengalami cedera yang membuatnya terancam absen dalam laga-laga krusial mendatang. Menanggapi situasi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mempercepat proses naturalisasi dua striker kelas dunia yang telah lama masuk radar federasi. Kedua pemain tersebut memiliki darah Indonesia dan pengalaman bermain di liga top Eropa. Meski identitas mereka belum diumumkan secara resmi, proses naturalisasi dikabarkan sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung sebelum jadwal pertandingan kualifikasi dimulai. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga terlibat langsung dalam proses pemilihan dan analisis kedua pemain tersebut. Legenda sepak bola Belanda itu melihat keduanya sebagai sosok yang bisa langsung memberikan dampak besar di lini depan skuad Garuda. Kami membutuhkan pemain yang bukan hanya punya kualitas individu, tapi juga bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan tim. Saya percaya mereka bisa memberi dimensi baru dalam serangan kita, ujar Kluivert dalam sesi latihan terbuka di Jakarta. Satu dari dua striker tersebut dikenal sebagai tipikal penyerang murni dengan postur tinggi dan penyelesaian akhir yang mematikan. Sementara satunya lagi bertipe lebih fleksibel, bisa bermain sebagai second striker atau winger, dengan kemampuan menciptakan peluang dari lini kedua. Absennya Romeni memang menjadi pukulan, namun justru membuka ruang untuk memperkuat kedalaman skuad. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan bagian dari visi besar membawa Indonesia bersaing di level dunia. Dengan kombinasi strategi jangka panjang dari federasi dan pendekatan teknis dari Patrick Kluivert, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kompetitif dan mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala juga membawa angin segar dalam pendekatan taktik dan manajemen tim. Mantan striker timnas Belanda itu dikenal sebagai sosok yang mampu mengembangkan potensi pemain muda sekaligus memaksimalkan kontribusi pemain senior. Menurut sumber internal PSSI, Kluivert telah menyusun rencana jangka pendek dan menengah untuk timnas Indonesia, dengan fokus pada efisiensi lini serang dan peningkatan intensitas permainan. Dua striker naturalisasi yang sedang diproses akan menjadi bagian penting dari strategi baru tersebut. Patrick menginginkan striker yang tidak hanya kuat dalam kotak penalti, tapi juga cerdas membaca permainan dan aktif dalam transisi menyerang. Ini akan sangat berguna menghadapi tim-tim besar di Asia nanti, ungkap salah satu staf pelatih.
Adapun dua striker yang akan segera bergabung sudah menunjukkan komitmen penuh terhadap Indonesia. Keduanya disebut mengikuti proses naturalisasi dengan antusias, dan bahkan sudah mulai mempelajari budaya serta bahasa Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap negara yang akan mereka bela. Di sisi lain, pemanggilan dua striker baru ini juga dipandang sebagai sinyal bahwa PSSI dan tim pelatih tidak main-main dalam menargetkan pencapaian besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melaju ke ronde keempat, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat dari grup elit Asia, termasuk potensi pertemuan dengan Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia. PSSI berharap seluruh proses administrasi rampung sebelum batas waktu pendaftaran skuad untuk putaran keempat. Bila berjalan sesuai rencana, kedua pemain tersebut akan menjalani debut bersama timnas Indonesia dalam laga uji coba FIFA Matchday pada September mendatang, sebelum tampil di laga kualifikasi resmi pada Oktober. Antusiasme publik pun makin tinggi, terutama setelah pengumuman resmi Kluivert sebagai pelatih. Kini, harapan besar tertuju pada kombinasi strategi cerdas, pemain berkualitas, dan semangat juang skuad Garuda untuk menembus panggung dunia. Seiring dengan peningkatan performa timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran dua striker baru ini dinilai bisa menjadi katalis untuk menciptakan tim yang lebih kompetitif dan solid. Perubahan ini juga sejalan dengan visi jangka panjang Erick Thohir untuk membawa Indonesia bukan hanya tampil di Piala Dunia, tapi juga bersaing secara layak di luar lapangan. Persiapan non-teknis juga terus dilakukan. PSSI menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat fasilitas, mendukung proses adaptasi pemain baru, dan meningkatkan kualitas kamp latihan. Termasuk penyediaan staf khusus untuk membantu proses transisi dua pemain naturalisasi agar cepat menyatu dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Sementara itu, Patrick Kluivert dijadwalkan akan memantau langsung beberapa pertandingan Liga 1 dan agenda FIFA Matchday sebagai bagian dari pemantauan pemain lokal dan seleksi akhir skuad utama. Ia menekankan pentingnya kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal agar tercipta keseimbangan tim, semangat nasionalisme, dan kontinuitas. Yang terpenting bukan hanya nama besar atau dari mana mereka berasal, tapi bagaimana mereka bermain untuk lambang di dada, bukan nama di punggung. Tegas Kluivert saat ditanya soal peran pemain naturalisasi di timnas. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana hanya dua tim teratas dari setiap grup yang akan melaju otomatis ke putaran final. Karena itu, setiap keputusan dan komposisi pemain kini benar-benar dipertimbangkan dengan serius oleh tim pelatih dan federasi. Dengan persiapan yang semakin matang, dukungan penuh dari federasi, serta masuknya tenaga baru di lini serang, publik Indonesia berharap besar agar ini menjadi titik balik Garuda untuk mencetak sejarah. Jalan menuju Piala Dunia mungkin tidak mudah, tapi kini terasa jauh lebih mungkin dari sebelumnya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.